Dari dalam rumah tersebut, Nurhayati kemudian memberikan sinyal dengan cara mengetuk jendela kamar sebanyak 2 kali agar Ade segera masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur yang tidak terkunci. Setelah berhasil memasuki rumah itu, Ade langsung menghampiri Ota yang kebetulan pada kala itu sedang dalam kondisi tertidur pulas. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Lembaran Cerita. Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan pastinya diberi kebahagiaan dalam menjalani hidup. Kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Karawang. Nah, daripada kelamaan, yuk langsung kita bahas. Muhammad Ota atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Ota, berusia 52 tahun, merupakan seorang pria yang berprofesi sebagai seorang petani sekaligus pengepul beras dari petani-petani lain yang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Diketahui Ota tinggal di sebuah rumah, tepatnya di Dusun Mekarjaya, Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tritajaya, Karawang, Jawa Barat. Di sana ia tinggal bersama dengan istrinya bernama Nurhayati, berusia 39 tahun. Setiap harinya Nurhayati menghabiskan waktunya untuk mengurus keperluan rumah tangganya bersama dengan sang suami yang tidak bekerja. Menurut beberapa warga sekitar, Ota dikenal sebagai seorang pria yang sangat baik, ramah, tidak pernah neko-neko, murah senyum, serta pekerja keras. Sebagai seorang kepala keluarga yang sangat peduli akan kesejahteraan keluarganya, Ota selalu menghabiskan waktunya untuk bekerja, dan bekerja. Nyaris di sepanjang waktunya dari pagi sampai sore hari selalu dihabiskan untuk mengurusi sawah serta bisnis beras miliknya, sehingga Ota tidak pernah mengetahui apa saja yang dilakukan istrinya di rumah. Di dalam kehidupan rumah tangganya, Ota merasa bahwa keluarganya dalam kondisi yang baik-baik saja. Ia sama sekali tidak pernah bertengkar dengan sang istri, sehingga tidak pernah terpikirkan dalam benak Ota jika Nurhayati tega bermain api dengan pria lain. Tanpa sepengetahuan dari sang suami, Nurhayati malah sibuk menjalin cinta dengan seorang pria yang lebih muda dibanding dengan dirinya, yakni Ade Naman alias Ade, berusia 33 tahun yang merupakan karyawan dari suaminya sendiri. Kisah cinta terlarang di antara Nurhayati dan Ade ini terjalin selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Dibutakan oleh cinta, Nurhayati seringkali membawa pria idaman lain tersebut untuk berkunjung ke dalam rumahnya ketika sang suami sedang sibuk mengais rezeki. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, hubungan perselingkuhan di antara Nurhayati bersama dengan Ade berjalan lancar tanpa hambatan sedikit pun. Nurhayati yang semakin tergila-gila dengan kekasih gelapnya itu sempat menawarkan kepada Ade untuk melanjutkan hubungan cinta terlarang itu ke jenjang yang lebih serius lagi, yakni pernikahan. Namun untuk menuju ke jenjang pernikahan itu, Nurhayati mengajak sang kekasih gelap untuk menyingkirkan sang suami terlebih dahulu. Awalnya tentu saja Ade menolak permintaan yang tidak masuk akal dari Nurhayati. Namun beberapa minggu setelah permintaan tersebut, Ade berubah pikiran, dan alasan dibalik perubahan tersebut dikarenakan saat Ade berjualan beras milik Ota, ia seringkali dituduh menaikkan harga untuk keuntungan pribadinya. Selain itu, saat Ade mengajukan pinjaman uang kepada bosnya itu, Ota mengaku enggan memberikan pinjaman karena sedang tidak memiliki uang, sehingga membuat Ade mulai menaruh dendam kepada sang suami dari kekasihnya tersebut.
Semenjak kejadian itu, Ade akhirnya menyampaikan kepada Nurhayati jika ia bersedia untuk menyingkirkan Ota. Setelah kedua belah pihak itu sepakat, Nurhayati dan Ade mulai merencanakan sebuah ide untuk membungkam Ota dengan cara yang cukup sadis. Ketika semua rencana itu dirasa sudah matang, Nurhayati dan Ade akhirnya menjalankan aksinya. Pada 21 Januari 2022 sekitar jam 11 malam, Ade mendatangi rumah milik keluarga Ota sambil mengendap-endap dengan membawa sebilah kayu balok berukuran besar. Dari dalam rumah tersebut, Nurhayati kemudian memberikan sinyal dengan cara mengetuk jendela kamar sebanyak 2 kali agar Ade segera masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur yang tidak terkunci. Setelah berhasil memasuki rumah itu, Ade langsung menghampiri Ota yang kebetulan pada kala itu sedang dalam kondisi tertidur pulas. Tanpa banyak basa-basi lagi atau isyarat apapun, Ade langsung memukulkan balok kayu yang dibawanya itu ke bagian dada serta bagian kepala Ota berkali-kali. Saat itu Ota sempat terbangun dari tidurnya. Namun karena pukulan-pukulan yang dilakukan oleh Ade itu semakin membabi buta, akhirnya, karena kehabisan banyak darah, Ota pun menghembuskan nafas terakhirnya seketika itu juga. Setelah melakukan pembunuhan terhadap suami dari kekasih hatinya tersebut, Ade bergegas meninggalkan rumah keluarga Ota. Sedangkan Nurhayati, istri dari Ota, seketika itu juga langsung berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitar. Seolah-olah baru saja terjadi perampokan di dalam rumahnya. Warga yang mendengar teriakan itu pun berbondong-bondong mendatangi rumah keluarga Ota. Warga sekitar yang melihat bahwa Ota sudah dalam kondisi tewas bersimpah darah berinisiatif untuk menghubungi aparat kepolisian. Pihak berwajib yang mendapatkan laporan bergegas mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan investigasi mengenai kasus ini. Setibanya di lokasi kejadian, aparat kepolisian langsung mengevakuasi tubuh tidak bernyawa itu ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, pihak berwajib juga segera menginterogasi Nurhayati yang merupakan saksi mata dari kasus ini, serta beberapa warga lain yang dapat mengungkap kasus ini. Tidak ketinggalan, aparat kepolisian juga langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan pengakuan dari Nurhayati, ia mengungkapkan bahwa sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Menurut pengakuannya, ia sudah tertidur pulas dan terbangun ketika mendengar suara hantaman yang dilakukan oleh orang yang tidak dia kenal. Ia menduga bahwa orang tersebut adalah maling yang ingin merampok di rumahnya, namun entah mengapa maling tersebut malah membunuh suaminya. Mendapatkan keterangan seperti itu dari saksi mata di tempat kejadian tentu saja tidak membuat aparat kepolisian langsung percaya begitu saja. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan hasil olah TKP tidak menunjukkan adanya tanda-tanda rumah keluarga Ota dirampok. Pihak berwajib menjelaskan bahwa ketika dilakukan pengecekan, sama sekali tidak ada barang yang hilang dari rumah tersebut. Selain itu juga tidak ditemukan pintu atau jendela rumah dalam kondisi yang rusak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku memasuki rumah itu dengan cara yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Keraguan tersebut membuat aparat kepolisian memilih untuk membawa Nurhayati ke kantor polisi untuk pemeriksaan yang lebih mendalam. Selama di Polres Karawang, Nurhayati masih terus-menerus membuat alibi jika dirinya sama sekali tidak mengetahui perampokan yang menewaskan suaminya tersebut. Namun pihak berwajib tidak bisa mempercayai ucapan-ucapan dari mulut Nurhayati, karena ditemukan sangat banyak kejanggalan dari pengakuannya itu. Sampai pada akhirnya setelah dilakukan interogasi selama berjam-jam, Nurhayati akhirnya mau mengakui semua perbuatannya. Di dalam interogasinya itu, Nurhayati mengaku jika dirinya bersama dengan selingkuhannya
yang telah merencanakan pembunuhan yang menimpa Muhammad Ota. Tidak mau membuang waktu yang cukup lama, pada hari itu juga tim buruh sergap dari Polres Karawang langsung mendatangi rumah Ade Naman dan segera membawanya ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk motifnya, Ade mengaku bahwa dirinya sakit hati karena terus-menerus dicurigai oleh bosnya dan tidak diberikan pinjaman uang. Sedangkan istri dari korban mengaku tega menghabisi suaminya karena ingin segera menikah dengan kekasih gelapnya tersebut. Atas perbuatannya, mereka berdua resmi dijadikan tersangka dalam kasus ini. Keduanya dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Karawang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun kepada Ade Naman. Sedangkan untuk terdakwa Nur Hayati dijatuhi hukuman penjara selama 13 tahun. Demikian kasus yang bisa saya ceritakan untuk hari ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar untuk lebih waspada dan selalu berhati-hati dalam menjalani hidup. Saya sendiri tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, selalu libatkan Tuhan di setiap tindakan kita, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Dan jika menurut kalian channel ini bermanfaat, mohon supportnya dengan cara mengklik subscribe, like, komen, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan saat kami upload video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.